Sejak abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20, dunia barat mengalami gelombang besar ketertarikan untuk menjelajahi wilayah-wilayah yang dianggap belum tersentuh atau jauh dari peradaban modern. Eksplorasi ini terutama berfokus pada daerah-daerah pedalaman seperti di Amerika Selatan dan Afrika yang sering menghasilkan cerita-cerita aneh seperti penemuan hewan-hewan purba hingga hewan yang belum teridentifikasi. Salah satu makhluk yang muncul dari eksplorasi tersebut adalah Deloitte ape, seekor monyet besar yang menyeramkan dan memiliki kemiripan dengan manusia. Beberapa orang menganggap bahwa ia masih terkait dengan spesies kera purba, sementara yang lain menganggap ia adalah spesies kera baru. Makhluk ini dikatakan hidup di negara Venezuela, tepatnya di hutan sekitaran Sungai Tera yang keberadaannya sempat diabadikan dalam foto-foto berikut. Dalam video kali ini, kita akan mencoba mengungkap bersama mengenai Deloitte ape tentang bagaimana ia pertama kali muncul sehingga dianggap sebagai hewan purba, serta bagaimanakah kesaksian dari para saksi mata yang berhasil menemukan kera tersebut di hutan Venezuela. Dan berikut adalah pembahasan Deloitte ape. Amerika Selatan kerap dikenal karena keindahan alamnya yang begitu menakjubkan, mulai dari pegunungan Andes, hutan Amazon, hingga hamparan daratan Patagonia. Masing-masing tempat tersebut masih menyimpan banyak misteri, baik hewan dan tumbuhan yang luput dari pengetahuan manusia. Salah satu makhluk tersebut tidak lain adalah Deloitte ape yang konon bersembunyi di hutan Venezuela. Kisah Deloitte ape sebagai makhluk menyerupai kera dan manusia pertama kali diceritakan pada tahun 1917 oleh seorang geologis bernama Francois Delois. Pada kala itu, ia sedang memimpin ekspedisi di Venezuela selama beberapa tahun untuk mencari cadangan minyak dengan harapan dapat memanfaatkan sumber daya negara tersebut. Ekspedisi ini dimulai dengan perjalanan menuju wilayah pegunungan Sierra de Perilla yang terletak di perbatasan antara Kolombia dan Venezuela yang ditutupi oleh hutan lebat. Di sini, Delos tidak berpetualang sendirian, melainkan ditemani oleh 20 orang rekan kerjanya. Saat sedang menyusuri hutan, 16 dari 20 orang rekan kerjanya meninggal di tengah ekspedisi karena terkena berbagai penyakit akibat kondisi hutan yang berbahaya. Belum lagi mereka kemudian sempat mengalami bentrokan dengan suku Motilane yang mendiami wilayah tersebut sehingga menyisakan 4 orang dari 20 orang yang berhasil bertahan hidup selama ekspedisi yang berlangsung selama 3 tahun. Tim ekspedisi yang telah kelelahan akhirnya berhasil menyelamatkan diri dan memutuskan untuk beristirahat di sekitaran Sungai Tara di Venezuela. Lokasi sungai yang sangat berdekatan dengan hutan membuat makhluk misterius yang menghuni kawasan tersebut menghampiri mereka. Saat sedang beristirahat, Delois dan rekan-rekannya bertemu dengan 2 ekor monyet besar yang berjalan tegak sambil berpegangan pada semak-semak. Monyet-monyet tersebut tampak sangat marah hingga berteriak serta merobek cabang pohon dan menggunakannya seperti senjata. Delois dan timnya yang merasa terancam kemudian menembak salah satu monyet tersebut menggunakan senapan, sementara yang lain melarikan diri ke dalam hutan. Mereka membawa bangkai monyet itu ke tepi sungai sambil mendudukkannya di atas peti bensin dan menopangnya dengan tongkat kayu di bawah dagunya agar tetap tegak. Dalam posisi inilah foto yang kemudian kita kenal dengan Deloitte ape diabadikan, yang kemudian viral pada tahun 1900-an. Setelah pulang dari ekspedisi, Delos tidak terlalu memperhatikan foto yang ia ambil dan melupakan kejadian itu. Namun, beberapa tahun kemudian, seorang antropolog Perancis sekaligus temannya, yaitu Georges Montandon, secara tidak sengaja menemukan foto itu saat membuka catatan Delois yang kemudian ia bagikan ke publik. Sebagai seorang ahli primata, Montandon sudah mengenal berbagai jenis monyet yang telah ditemukan hingga saat itu. Namun, ia belum pernah melihat monyet seperti yang ada dalam foto Delois. Ia berpendapat bahwa primata ini sangat mirip dengan manusia karena tidak memiliki ekor, berukuran sekitar 135 cm, serta memiliki 32 gigi. Berdasarkan pengamatan ini, Montandon menyimpulkan bahwa primata dalam foto tersebut adalah seekor kera antropoid yang secara ilmiah disebut dengan Hominoidea dan akan menjadi terobosan besar dalam teori evolusi manusia. Berlanjut pada tahun 1929, Montandon berhasil meyakinkan Delois untuk mempublikasikan ceritanya di majalah bergambar seperti Illustrated London News. Ia juga menerbitkan temuannya dan menyampaikannya dalam sebuah presentasi di French Academy of Science di Paris. Dalam pertemuan tersebut, Montandon berusaha meyakinkan komunitas ilmiah bahwa ia telah menemukan spesies baru yang ia beri nama Ameranthropoides, yang berarti kera besar dari Amerika. Namun, klaim ini mendapat banyak keraguan dari para naturalis dan antropolog yang menghadiri pertemuan itu. Mereka mempertanyakan klaim yang dibuat oleh Montandon seperti ukuran tubuhnya, jumlah gigi, serta ketiadaan ekor.
Selain itu, wajah primata tersebut juga dianggap lebih menyerupai monyet laba-laba yang merupakan spesies primata Amerika tetapi bukan termasuk kera besar. Kejanggalan yang paling mencolok adalah pada organ reproduksi primata tersebut yang sangat mirip dengan organ kelamin monyet laba-laba betina. Hal ini memunculkan skeptisisme dan kritik terhadap klaim Montadon yang memicu perdebatan sengit di antara para peneliti, di mana banyak ilmuwan mengejek hipotesisnya sebagai penipuan. Montadon yang saat itu kehabisan argumen ilmiah kemudian mencoba menggunakan bukti anekdotal berupa cerita rakyat dari suku-suku asli Amerika Selatan mengenai keberadaan makhluk seperti Yeti dan Bigfoot bernama Vasitri. Namun, pendekatan ini tidak dianggap ilmiah karena cerita rakyat tidak bisa dijadikan bukti konkret untuk mendukung keberadaan spesies baru. Barulah pada tahun 1998, kisah Delois Ape sebagai makhluk misterius akhirnya terungkap yang akan kita bahas pada segmen selanjutnya. Dimulai pada tahun 1998, sejarawan bernama Pierre Saint-Livres dan Isabelle Giraud menerbitkan sebuah artikel yang menyatakan bahwa seluruh kisah yang diceritakan oleh Delois adalah karangan semata yang dibuat oleh Profesor George Montadon. Mereka menemukan bahwa cerita tentang Delois Ape bukanlah peristiwa nyata, melainkan rekayasa yang sengaja dikembangkan oleh Montadon untuk mendukung pandangannya mengenai teori evolusi manusia. Montadon diketahui mengembangkan gagasan bahwa berbagai ras manusia berasal dari spesies kera lokal yang ada di berbagai wilayah dunia. Misalnya, orang Afrika menurut teori ini berevolusi dari gorila, sedangkan kita yang merupakan orang Asia berasal dari orang utan. Sedangkan dalam konteks Delois Ape, hewan tersebut diyakini sebagai the missing link yang menghubungkan evolusi transisi antara monyet dan manusia yang hidup di benua Amerika. Karena itulah, Montadon rela berbohong dengan mengklaim monyet tersebut tidak memiliki ekor dan memiliki tinggi serta jumlah gigi yang sama dengan manusia. Hanya saja, teori yang dipaparkan oleh Montadon jauh dari apa yang telah disepakati oleh para ahli biologi. Teori evolusi pada dasarnya bercabang dan kompleks, bukan linear seperti ilustrasi berikut. Hipotesis yang paling masuk akal sejauh ini adalah bahwa Delois Ape sebenarnya hanyalah hasil manipulasi foto dari seekor monyet laba-laba biasa yang kemungkinan berasal dari spesies Ateles belzebuth. Temuan ini diperkuat oleh detail yang terdapat dalam versi lengkap foto tersebut yang menunjukkan adanya tunggul pohon pisang yang terlihat di latar belakang. Pohon pisang sendiri adalah tanaman hasil budidaya yang umumnya tidak dapat kalian temukan di hutan liar di Amerika Selatan, sehingga sangat tidak mungkin pohon tersebut dapat ditemukan di tengah hutan yang belum tereksplorasi. Pada tahun 1959, seorang kolonel angkatan udara Belgia yang pernah bertugas dalam Perang Dunia Kedua, yaitu Remy van Lierde, sedang dalam perjalanan pulang ke pangkalan udara dari sebuah misi dengan helikopter. Di tengah perjalanan, ia dan prajurit lainnya melihat sesuatu yang aneh saat melewati hutan di Kongo. Awalnya, mereka melihat sesuatu yang tampak seperti makhluk besar yang bergerak di permukaan tanah. Setelah beberapa kali mengitari area tersebut, mereka akhirnya menyadari bahwa yang mereka lihat ternyata seekor ular raksasa. Ular ini bukanlah anaconda ataupun python yang mampu memiliki panjang hingga 10 meter, tetapi ular yang mereka lihat tampaknya jauh lebih besar. And I would say the snake I saw there was close to 50 foot. Close to 50 feet. I don't know you say 50 foot or 50 feet, but very close to certainly. And it was moving inside the hole. Namun, cerita ini kemudian terdengar mendadak aneh ketika Van Lierde yang dikenal memiliki reputasi baik mengatakan bahwa ular raksasa tersebut bisa mengangkat kepalanya hingga 3 meter. The snake raised up by about, I would say, 10 foot. Lantas, benarkah memang ada ular sebesar itu di Kongo? Laporan mengenai eksistensi ular raksasa di benua Afrika tidak terjadi kali ini saja. Mary Kingsley, yang merupakan seorang etnografer sekaligus penjelajah, pernah melaporkan akan kehidupan seekor ular sepanjang 12 meter yang ia temukan di wilayah Nigeria pada tahun 1897. Hanya saja, klaim tersebut tidak disertai foto, sehingga menyisakan kita pada penampakan ular raksasa ini yang dapat kita analisis. Apabila kita mencoba mencari di internet mengenai ular terbesar di Afrika, maka jawabannya adalah piton batu Afrika. Ular ini mampu mencapai panjang sekitar 7,5 meter yang secara kebetulan diketahui hidup di wilayah penampakan ular raksasa tersebut. Yang membedakan kedua ular itu selain dari ukurannya adalah pada warna tubuhnya, di mana piton batu Afrika cenderung berwarna coklat. Sedangkan klaim Van Lierde, ular raksasa yang ia lihat berwarna hijau gelap serta perut warna putih yang sangat berbeda dengan ular besar pada umumnya.
Meskipun begitu, perilaku ular raksasa tersebut yang dikatakan bergerak ke dalam tanah sebenarnya sangat mirip dengan perilaku piton batu Afrika. Temuan ini diperkuat dengan hasil investigasi yang dilakukan oleh komunitas kriptozoologi di platform Reddit yang berhasil menemukan habitat ular raksasa itu melalui Google Earth. Dalam foto berikut, terlihat jika ular tersebut memang hidup di wilayah kering yang di sekelilingnya dipenuhi oleh semak-semak akasia. Hanya saja, bagian teraneh dari klaim Valide adalah ketika ular itu dikatakan dapat mengangkat tubuhnya yang seolah-olah ingin menyerang helikopter. Perilaku seperti ini dianggap tidak sesuai dengan karakteristik ular besar yang umumnya adalah pembelit. Terlepas dari itu semua, sejauh ini tidak ada yang berhasil mengungkap siapakah ular raksasa itu sebenarnya. Beberapa orang menganggap itu adalah spesies ular yang telah lama punah dari kelompok Matsoidae, sementara yang lain menganggap itu hanyalah bualan semata seperti hasil analisis kita sebelumnya.